Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam bahagia dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan pengakuan terdalam dari hatinya seseorang yang diam terhadapmu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan melalui kartu ini seperti apa energi dia. Seseorang yang masih mendiamkan kamu sampailah saat ini ya. Okey teman-teman, readingan hari ini adalah untuk kalian yang merasakan seseorang ini memang sudah cukup lama ya menarik diri atau memilih untuk mendiamkan kamu. Nah, kamu di sini pasti tidak tahu ya mengapa dia mendiamkan diri sebegini lama. Maka kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang masih mendiamkan kamu sampailah saat ini. I suddenly feel that you begin to judge me. Teman-teman, dalam diamnya dia, seseorang ini mungkin memilih untuk tetap diam kerana dia mulai menyedari sesuatu ya. Mulai menyedari walaupun tanpa sebarang kata-kata yang kamu mulai menilai dirinya. Teman-teman, ini seperti energi kamu bukan sekadar menilai dirinya, tetapi ada kesedaran dari sisinya yang kamu mulai menyedari sesuatu tentang dia. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan. Apakah kamu mulai menyedari bahawa sosok ini apakah benar-benar mencintai kamu atau mungkin mencintai kebaikan kamu? Contohnya ya, atau mungkin teman-teman ada sesuatu yang membuatkan kamu menarik diri kerana kamu menyadari bahawa sebenarnya sosok ini hanya sekadar ingin bersuka-suka. Nah teman-teman, energi tadi saya berikan contohnya ya. Tetapi walaupun ini tidak diungkapkan, seseorang ini memilih untuk tetap diam kerana dia mulai sedar yang kamu mulai menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Maka teman-teman, dengan kemunculan I suddenly feel that you begin to judge me, ada kesedaran dari hati dan pikirannya. Kamu saat ini tidak lagi selemah dulu dan kamu mulai menilai siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah dia ini benar-benar ya mencintai kamu? Atau mungkin teman-teman ada motif lain ya. Maka teman-teman dia sedar sendiri yang kamu di sini mulai menilai dirinya. Now let's say teman-teman, energi kartu pertama ini tidak bisa kamu relatekan dengan energi seseorang, kamu abaikan, begitu ya. Tetapi teman-teman, kemunculan kartu pertama ini energinya amat kuat ya. Seseorang yang menyadari yang kamu mulai menghakimi dan menilai dirinya. I think about you all the time. Teman-teman, walaupun dia sedar ya, kamu mulai menilai apakah dia ini benar-benar orang yang baik atau sekadar memanfaatkan kebaikan kamu. Teman-teman, saya tidak tahu ya. Entah ini kerana ada rasa bersalah, kerana ini melibatkan kesalahpahaman, membuatkan dia selalu memikirkan kamu. Nah, ini apatah lagi ya, semakin dia diam, kamu juga mungkin mendiamkan dia. Semakin dia menarik diri, kamu juga bertegas untuk tidak melakukan apa-apa. Jikalau kamu bertegas sepertinya, maka teman-teman, I think about you all the time. Semakin dia mendiamkan kamu, kamu juga begitu. Dan bahkan teman-teman ya, ini membuatkan dia selalu memikirkan kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi kartu ketiga. Do you know that you are so beautiful? Wow, ini teman-teman, gambaran seseorang yang merasakan dari segi penampilanmu ya. Kamu memang seorang wanita yang sangat cantik, pria yang sangat tampan ya. Di matanya dia, kamu memang sangat indah untuk dipandang. Dan dia masih lagi mengingati kecantikan dan ketampanan kamu. Selain daripada itu teman-teman, you are so beautiful. Saya merasakan energi seseorang yang merasakan kamu ini orang yang berjiwa mulia, orang yang baik ya. Maka teman-teman, segala kebaikan kamu itu masih lagi diingat olehnya. Nah, semakin dia memilih untuk mendiamkan kamu, itu mungkin kerana beberapa di antara kalian turut mendiamkan dia, sehingga memicu sebuah kerinduan, nah membuatkan dirinya memikirkan kamu sepanjang waktu dan memikirkan, mengingati kembali ya segala kebaikan-kebaikan kamu. I left for my own reason. Nah, ini teman-teman, apabila dia mulai sedar ya, kamu di sini mulai menilainya, menghakiminya, teman-teman, dia jadi malu sendiri. Membuatkan dia bukan sekadar diam, tetapi berundur dari koneksi ini. Teman-teman, boleh dikatakan sosok ini ya, diam 1000 bahasa ya.
Ada alasan-alasan di balik diamnya dia. Ini bukan sekadar seseorang yang pendiam, mendiamkan kamu, tetapi memang ada kesedaran yang kamu di sini, seperti kartu yang pertama tadi, mulai menilai dirinya. Dulu teman-teman, dia mungkin sempat meremehkan kamu ya, merasakan kamu ini bodoh amat ya. Kamu langsung tidak tahu apa yang dilakukannya, apa motif sebenarnya. Nah, kamu jalankan saja. Tetapi semakin dijalankan koneksi ini, teman-teman, dia mulai menyadari ya, kamu sebenarnya bukanlah seorang wanita, pria yang bisa diremehkan. Dia mulai sadar, kamu mulai menganalisa tindak tanduknya, motifnya dia. Maka teman-teman, kerana dia sudah mulai sadar yang kamu sangat berhati-hati dari segi tindakan, perbicaraan kamu dan dirinya, teman-teman, I left for my own reason. Maka dia mundur dari koneksi ini. Maka teman-teman, di tema readingan hari ini ya, walaupun temanya berbicara mengenai seseorang yang mendiamkan kamu, teman-teman sebagai seorang tarot reader, hanya tema yang boleh direncanakan. Tetapi apabila membuka kartu-kartunya, it depends on the card ya. Itu terpulang kepada kartu-kartunya. Nah, tema memang boleh direncanakan, tetapi energi dari kartu-kartunya itu tidak bisa direncanakan. Yang keluar di sini menunjukkan energi seseorang yang bukan sekadar mendiamkan kamu, tetapi mulai beredar, memilih untuk mendiamkan, memilih untuk berundur dari koneksi ini kerana alasan-alasan tertentu. Nah, itu yang saya rasakan ya melalui kartu keempat ini. Kita lihat lagi ya. Maka teman-teman, dia mulai sedar diri, tahu diri, mungkin merasa malu dan mulai menarik diri ya dari koneksi ini. Okey teman-teman, we don't talk as much as we did before. Nah, di sini teman-teman, kemunculan kerinduan di hatinya untuk kembali berbicara dengan kamu seperti sebelumnya. Nah, ini teman-teman ada rasa bersalah ya. Apabila dia sedar yang kamu di sini sudah pun tahu apakah dia ini secara tulus, secara jujur melayani kamu dengan cara yang baik, atau mungkin ada motif-motif yang tertentu. Apabila dia sedar, kamu mulai menilainya. Teman-teman, dia jadi tahu diri sendiri ya. Mulai berundur, memilih untuk mendiamkan, dan saat ini mulai mengenang segala kebaikan kamu. Dan bahkan teman-temannya, kartu kelima ini mulai merindukan untuk berbicara denganmu. Teman-teman, jikalau digabungkan ke semua kartu ini, saya sangat yakin kalian di sini bisa mengaitkan energi ini dengan seseorang ya. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck-nya. Wow, I truly need you. Teman-teman, orang ini bukan sekadar mahukan kamu. Ini bukan tertulis seperti I truly want you ya, tetapi I truly need you. Ini kondisi di mana seseorang ini benar-benar membutuhkan kamu. Mungkin kamu ini adalah sumber kekuatannya, sumber inspirasinya daripada kebaikan-kebaikan yang kamu taburkan. Teman-teman, itu banyak menyadarkan dia bahawa dia tidak bisa mengandalkan sesiapa kecuali kamu di sini ya. Maka di sini teman-teman, I truly need you. Seseorang yang benar-benar membutuhkan kamu. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu dari sisinya, satu kartu dari sisi kalian ya. Kita lihatkan, sambil tetap diam, seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini. Sambil tetap diam, seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini. You steal my heart. Wow teman-teman, seseorang ini mengakui ya, setakat ini teman-teman, semakin ke sini, kamu sudah berhasil mencuri hatinya. Nah ini teman-teman mungkin ya, seseorang yang tidak begitu tertarik kepada kamu di awalnya, tetapi semakin merasakan kehilangan kamu, semakin mengenang kebaikan kamu, menyesal sudah memperalatkan kamu, memanfaatkan kamu, mulai menyadari. Semakin ke sini, kamu berhasil mencuri hatinya. Teman-teman, dia mungkin tidak sedar ya, yang dia sebenarnya sangat membutuhkan kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, sehinggalah kamu pergi. Nah, ada kalanya ini bisa terjadi teman-teman ya, di saat kita selalu ada untuk seseorang, mereka tidak akan menghargainya. Tetapi di saat you walk away, kamu beredar pergi, nah ini teman-teman, you steal my heart ya. Dia menyadari kamu berhasil mencuri hatinya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula seperti apa suara hatimu ke dia saat ini. Although we are apart, you are always in my heart. Teman-teman, walaupun detik ini menurut kamu ya, kalian sedang berjauhan, mungkin mulai berjarak dari segi hati, atau mungkin kamu mencapai sebuah keputusan untuk tidak bersama lagi.
Apapun itu yang menggambarkan kalian berdua tidak bersama lagi ya. Teman-teman, although we are apart, you are always in my heart. Walaupun detik ini kalian tidak lagi bersama, kamu tetap seperti menyimpannya di dalam hatimu. Kamu tetap mengenang dia. Entah mengapa ya, di saat saya memegang kartu ini, semakin kamu menyadari kalian tidak lagi berkomunikasi sekerap dulu ya. Kamu seperti, saya tidak tahu guys, energi dari kartu ini ya, seolah-olah saya sempat merasakan energi simpati dari hatimu. Kamu yang mungkin sempat bersimpati kerana kamu membatasi diri, mengurangi komunikasi, tetapi kamu tetap mengenang dia. Nah, ini mungkin kedengaran aneh ya. Apatah lagi jika mungkin beberapa di antara kalian di sini memutuskan mungkin koneksi ini agak sulit untuk dilanjutkan. Entah apapun kondisi itu. Entah kamu memilih untuk memutuskan, untuk menghindar, untuk mendiamkan, mulai merasa ada perubahan dari hati kamu. Mungkin kamu udah merasa capek, merasa jelek ya. Tetapi teman-teman, kamu tetap mengenangnya. Entah itu berdasarkan rasa simpati yang timbul di hati kamu untuk dia. Nah, itu yang saya rasakan ya. Mungkin kamu merasakan tidak tegaan ya untuk melakukan ini ke atas dirinya seperti itu. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini ya. You have been extremely kind to me. Nah, ini teman-teman, orang ini bisa merasakan kebaikan hati kamu ke dia. Teman-teman, dia tahu ya, walaupun dia mungkin tidak membalas kebaikan kamu dengan setimpalnya, dia sedar dan tahu. Sepanjang hubungan ini, kamu selalu memperlakukan dia dengan cara yang benar dan kamu selalu berbuat baik dengannya. Maka kebaikan kamu itu sangat berdampak kepadanya. Sudah pun mempengaruhi dia. Maka teman-teman, you steal my heart. Kebaikan kamu di sini teman-teman berhasil membuatkan seseorang semakin sayang dan semakin jatuh cinta. Teman-teman, ini energi kasarnya. Kita gunakan kartu ini untuk melihat ke arah ciri-ciri orangnya ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang memendam ribuan kata-kata di hatinya sambil tetap diam. Teman-teman, sambil dia tetap diam, kita lihatkan dia ini siapa sebenarnya ya. Jikalau kartu-kartu ini energinya agak sulit bagi kalian ya, to relate to someone, kita lihatkan melalui kartu ini ya. Okey teman-teman, dia ini adalah seseorang yang sangat terpesona di saat melihat kamu ya. Saya menangkap gambaran orang ini. Nah, ini mungkin melibatkan cinta pandang pertama. Di saat dia memandang ke arah kamu, hatinya memang sudah terpesona. Teman-teman, ini gambaran seseorang yang cukup berambisi, mempunyai pandangan yang luas. Nah, beberapa di antara mereka ini mungkin orang yang sangat jauh dari kamu ya. Mungkin melibatkan long distance relationship. Atau teman-teman boleh dikatakan hubungan yang sudah putus ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini orang yang sempat pergi dari hubungan ini. Saat ini teman-teman mungkin kalian tidak lagi bersama. Mungkin dia berada di luar kota, di luar pulau, di luar negara seperti itu ya. Orang yang sudah menarik diri. Tetapi teman-teman, energi vice versa, kamu adalah segala-galanya baginya dan dia adalah segala-galanya bagi kamu. Kalian berdua sebenarnya mempunyai dunia yang sangat berbeda. Itu yang saya rasakan ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Knight of Swords. Wow. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat pemikir. Tetapi detik ini teman-teman, walaupun hubungan ini sudah berakhir ya, ada kalanya kamu akan muncul di dalam pikirannya dia. Dan teman-teman, kerana dia tidak mahu terlalu merunsingkan hidupnya, ada kalanya dia akan cuba untuk tidak memikirkan kamu. Itu yang saya rasakan ya. Tetapi semakin untuk cuba tidak memikirkan kamu, semakin kuat perasaannya untuk kembali berbicara denganmu. Teman-teman, dia ini orang yang boleh dikatakan, jikalau inginkan sesuatu, dia menginginkan itu dengan segera. Ya, ingin cepat-cepat. Ingin mendapatkan sesuatu itu dengan cepat-cepat. Nah, tetapi teman-teman, apakah energinya konsisten? Teman-teman boleh dikatakan tidak begitu konsisten ya. Dan saya menangkap gambaran seperti beberapa di antara mereka mulai menyesali sesuatu yang sudah dilepaskannya. Maka kamu sesuaikan ini energi siapa ya. Menyesali sesuatu yang tidak dipilihnya, sesuatu yang sudah dilepaskannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Seven of Swords, teman-teman beberapa di antara dia ini
memang orang yang masuk dan keluar dari hidup kamu ya. Boleh dikatakan, teman-teman, dia tidak memberikan kamu alasan yang kokoh untuk pergi dari hidupmu. Maka ini membuatkan kamu merasakan seperti dipermainkan ya, diperalatkan. Kamu juga sempat merasakan sosok ini membohongi kamu melalui kata-katanya. Tetapi teman-teman, dia menggunakan kepintarannya untuk menimbang-nimbang untung ruginya dalam sebuah hubungan. Teman-teman, dia ini boleh dikatakan seperti kartu ini ya, you steal my heart. Entah dia sudah mencuri hati kamu atau kamu sudah mencuri hatinya, atau kedua-duanya. Kemunculan Seven of Swords, teman-teman, beberapa di antara mereka ini merasakan saat ini kamu memang menghindar dari berkomunikasi dengannya. Jikalau ini bukan energi kamu, mungkin teman-teman memang ada keinginan untuk kembali terhubung denganmu, tetapi dia menahan diri. Kamu sesuaikan, apakah kamu yang menghindar dari berkomunikasi dengannya atau dia sedang menahan diri dari berkomunikasi denganmu ya. Okey teman-teman, seperti tema readingan hari ini. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, sosok ini sudah pun tahu ya, yang dia telah pun menyakiti hati kamu, mengecewakan kamu. Kamu di sini seperti sangat kecewa dengan sikapnya. Mungkin ada pola-pola yang berulang seperti argumen ya di antara kalian berdua, atau menurut kamu dia tidak bersikap jujur padamu. Tidak memberitahu kamu bahawa ada bayang-bayang orang lain selain kamu, contohnya. Dan energi lain yang saya rasakan, teman-teman, ini ada kaitan dengan kartu pertama yang muncul tadi ya. Kemunculan kesalahpahaman. Five of Swords berbicara mengenai miscommunication. I suddenly feel that you begin to judge me. Teman-teman, seseorang yang merasakan dirinya sudah disalah mengertikan. Saya merasakan energi itu ya, maka kalian sesuaikan apakah kamu menarik diri dari koneksi ini kerana kamu merasakan ada sesuatu tentang dirinya yang kamu tidak suka. Entah itu benar-benar terjadi atau melibatkan kesalahpahaman. Okey teman-teman, kemunculan King of Coins berbicara mengenai energi seseorang yang naik. Ini teman-teman ya, beberapa di antara mereka ini mungkin pasangan sah kamu sendiri atau orang atasanmu, pimpinan kamu ya. Teman-teman, beberapa yang lain, sebahagian kecil yang lain mengindikasikan pasangan orang. Maka teman-teman, jikalau dia ini pasangan orang, sudah pasti ya mendampingi kartu Five of Swords, lambat laun itu akan membuatkan kamu pergi jua ya. Kerana jikalau kamu sudah mengetahui kebenarannya, teman-teman pasti akan ada yang berundur atau memilih untuk tetap diam ya. Kemunculan King of Coins teman-teman saat ini, dia seolah-olah menantikan sebuah kepastian jawapan dari kamu. Teman-teman, dia benar-benar sangat serius merenungkan segala salah dan silapnya. Dulu teman-teman dia mungkin tidak begitu serius ya untuk melihat di mana salah dan silapnya. Tetapi semakin ke sini, setelah kamu juga memilih untuk diam, memilih untuk berundur dari koneksi ini, dia dengan secara serius kembali seperti menganalisa di mana salah dan silapnya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Wands, wow teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran kalian bukan sekadar diam-diaman tetapi membatasi diri ya, dari satu sama lainnya. Walaupun kamu membatasi diri, dia juga membatasi diri, teman-teman, tetapi kalian berdua tidak ke mana-mana. Entah ini seperti energi kamu menantinya untuk mengabari kamu, dia juga menanti kamu untuk duluan mengabarinya. Saling menanti satu sama lainnya. Nah, ini masih lagi sebuah penantian. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, Ten of Swords. Nah, tamatnya sebuah komunikasi ya. Teman-teman, entah ini hubungan yang sempat berakhir atau kalian memang sudah lama tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Nah, ini teman-teman kondisi di mana seseorang ini yakin banget mungkin tidak ada kesempatan untuk berbaik lagi ke depannya. Kamu di sini udah capek banget untuk kembali berkomunikasi dengannya atau untuk melayannya. Maka di sini teman-teman ada kesedaran dari dirinya. Kamu bukan sekadar mengejudge atau menilainya, tetapi teman-teman orang ini, in other words ya, menyedari yang you have already given up on him. You have already given up on her. Kamu benar-benar sudah menyerah terhadapnya. Itu yang saya rasakan dengan kemunculan Ten of Swords. Teman-teman, dia bisa merasakan kamu tidak mahu lagi memperjuangkan koneksi ini ke depannya kerana udah capek banget. Seperti itu ya.
Seperti apa pengakuan hati terdalamnya di saat mendiamkan kamu? Teman-teman menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya. Seperti apa pengakuan hati terdalamnya di saat dia memilih atau masih lagi mendiamkan kamu. Apa yang terjadi dalam hatinya sehingga benar-benar membuatkan dia memilih dan tetap diam terhadapmu. Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, impasse. Teman-teman, ini energi kebuntuan. Seseorang yang sebenarnya memang dari awal ya tidak tahu hubungan ini akan dibawa ke mana. Maka teman-teman, ini juga menggambarkan energi kebingungan seseorang dan dia benar-benar tidak tahu ya bagaimana untuk membuatkan kamu bahagia, bagaimana untuk meyakinkan kamu, kerana dia sendiri benar-benar bingung dan benar-benar buntu. Teman-teman, seolah-olah ini gambarannya seseorang yang sudah pun tahu memang tidak ada jalan keluar ke arah hubungan kalian berdua. Teman-teman, sebenarnya dalam kebingungan, kebuntuan ini, sosok ini benar-benar menginginkan kamu ya. Saya menangkap ada kerinduan yang sudah semakin intens, walaupun tidak perlu mengungkapkan sebarang kata-kata. Kamu lihat ya, ada tangan yang terbuka di sini. Teman-teman, orang ini sudah tidak tahu apa yang perlu dikatakan lagi. Memang tidak ada kata-kata yang akan bisa meyakinkan kamu atau bisa menyelamatkan koneksi ini. Tetapi kerana kerinduan di hatinya sudah semakin intens, teman-teman, yang ingin dilakukannya di balik diamnya dia ya, hanyalah untuk memeluk kamu. Di sini tangan yang terbuka menggambarkan memang tidak tahu apa yang perlu dikatakan lagi selain daripada memeluk kamu dengan seerat-eratnya. Itu seperti bahasa cintanya. Teman-teman, dalam kebuntuan merasakan tidak ada jalan keluar ya, apa yang perlu dikatakan lagi, maka tangannya terbuka ingin memeluk kamu dengan seerat-eratnya. Teman-teman, ini adalah kata-kata yang cukup mendalam di sebalik diamnya dia ya. Okey teman-teman, selain daripada itu, teman-teman, jauh di dalam hatinya, walaupun dia tetap diam, dia masih yakin dan percaya kamu benar-benar menyayangi dan mencintainya, dan dia sangat percaya akan koneksi ini. Teman-teman, ini seperti walaupun kalian mungkin ya tidak bisa bersama, keyakinan terhadap hati masing-masing itu masih lagi sangat luar biasa. Dia sangat yakin ke kamu, kamu sangat yakinkan dia, sangat yakin ke arahnya. Maka teman-teman, ini seseorang yang sangat percaya ya. Kamu bukan sekadar mencintai, menyayanginya, tetapi kamu menyayangi dan mencintainya dengan cara yang luar biasa. Dan dia sangat yakin ke arah itu ya. Cuman teman-teman, mungkin ya ada kondisi yang cukup membingungkan, kebuntuan untuk meyakinkan kamu akan perasaannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sebalik diamnya dia. Seperti apa pengakuan hatinya. Wow teman-teman, soulmate tidak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, ini juga menjadi kartu di tengah. Teman-teman, orang ini memang tahu kamu adalah soulmate-nya. Jikalau dia perlu memilih dan memilih sekali lagi dan memilih sekali lagi, dia akan tetap memilih kamu. Tetapi di sini teman-teman, mungkin ada kondisi di mana kalian agak sulit untuk bersama. Nah, ini teman-teman saya serahkan kepada kamu yang menonton. Sesuaikan dengan energi hubungan masing-masing. Mengapa ada kesulitan untuk bersama? Kamu sesuaikan sendiri ya. Tidak semestinya kerana kemunculan orang ketiga. Ada kalanya mungkin perbedaan-perbedaan di antara kamu dan dia. Teman-teman, mungkin tidak ada bayangan orang ketiga ya. Tetapi simply kerana perbedaan keyakinan, perbedaan usia. Nah, itu juga akan menyulitkan situasi untuk bersama. Walaupun dia yakin kamu adalah soulmate-nya dia. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi di balik diamnya dia. Teman-teman, ini seperti seseorang yang... Nah, ini kartu ini memberikan saya gambaran ya. Perception. Kalian berdua sebenarnya sudah pun masing-masing memahami ya, daripada sudut pandang masing-masing, apa yang sedang terjadi. Mengapa dia memilih untuk diam dan mengapa kamu juga di sini masih mendiamkan dirinya. Teman-teman sudah ada pemahaman sendiri. Dia memahami kamu, kamu memahami dia. Maka kalian biarkan saja. Jikalau dia terus mendiamkan kamu, kamu juga akan mengikuti alurnya. Seperti gambaran yang saya dapatkan melalui kartu ini ya. Walaupun mungkin tidak ada komunikasi di antara kamu dan dia, kamu sudah memahami apa yang berada di pikiran dan hatinya. Dia juga memahami
apa yang berada di pikiran dan hatimu. Okey teman-teman, kita lihat lagi di balik diamnya dia, seperti apa pengakuan hatinya. Complacency. Teman-teman, dia mulai menyedari ya, selama ini dia sudah selalu mengabaikan kamu kerana sikapnya yang sangat berpuas diri. Teman-teman, dulu dia yakin ya, dia tidak perlu meletakkan usaha, mengejar kamu, tidak perlu memberikan perhatian kepada kamu, terlalu berpuas diri. Pada hujungnya, kerana sikap inilah teman-teman, kamu seolah-olah menjadikan dirinya sebagai kenangan. Teman-teman, jikalau dia bersikap berpuas diri, hanya kamu yang memperjuangkan dia, sudah pasti hubungan seperti ini amat-amat melelahkan. Apabila kamu mulai merasakan kamu tidak dihargai olehnya. Nah ini teman-temannya, dia sedar kamu yang banyak meletakkan usaha dalam hubungan ini. Padahal hubungan ini membutuhkan kerjasama daripada kedua belah pihak. Tetapi sikapnya yang sangat complacency. Teman-temannya mungkin cenderung meremehkan kamu, mengabaikan kamu. Nah ini menyedarkan dia ya. Saat ini siapa yang diabaikan? Siapa yang didiamkan? Seolah-olah dia mulai merasakannya. Seperti apa dia memperlakukan kamu, saat ini itulah yang sedang dia rasakan darimu. Maka teman-teman, di balik diamnya dia mulai merasakannya bagaimana dia memperlakukan kamu satu ketika dahulu. Okey teman-teman, kita lihat lagi di balik diamnya dia. Vanity menggambarkan energi seseorang yang mulai menyedari bahawa dia ini memiliki harga diri yang sangat tinggi, orang yang mungkin sangat prideful, sangat arogan ya. Teman-teman, jikalau mempunyai sikap arogan seperti ini, terlalu memandang tinggi ke arah diri sendiri, sudah pasti akan membuatkan yang lainnya merasa lelah dan mulai pergi ya. Di sini teman-teman, dia merasakan pola yang berulang dalam hidupnya. Mungkin bukan dengan kamu sahaja dia bersikap seperti ini. Teman-teman, di balik diamnya dia menyedari dia perlu menurunkan keegoannya, pride-nya dia. Jikalau berlanjutan bersikap seperti ini, dia akan kehilangan semua orang. Tidak ada semua orang yang akan bertahan seperti kamu. Teman-teman, ini juga berbicara mengenai beberapa di antara mereka yang mulai melihat kekuatan di diri kamu ya. Dulu kamu akan mengalah. Kemunculan vanity menggambarkan kamu tidak akan mengalah lagi. Jikalau dia sangat memandang tinggi ke arah dirinya, begitu juga dengan kamu ya. Jikalau dia ego, kamu juga bisa ego. Maka teman-teman, di sini dia mulai menyadari ya, di balik diamnya dia menyadari kamu juga mempertahankan harga dirimu. Tidak lagi terlalu mengejar, tidak lagi terlalu mengharapkan. Nah, ini berbicara mengenai pride, teman-teman ya. Kedua-duanya, dari sisinya dia, dari sisinya kamu. Maka ini menyedarkan dia, apapun yang sudah dia lakukan kepada kamu, saat ini dia merasakannya. Seperti itu ya. Di balik diamnya dia, teman-teman, memori di antara kalian berdua. Entah itu memori yang membahagiakan, memori yang menyedihkan, bagaimana kamu sempat menyambut ulang tahunnya, bagaimana kamu meraihkan ulang tahunnya, memberikan dia hadiah ya. Mungkin juga teman-teman sempat baking ya, membuatkan kek atau menghadiahkan kek ulang tahun ya. Teman-teman, jikalau memang ada memori-memori seperti itu, yakinlah tidak ada orang lain selain kamu yang meraihkan ulang tahunnya. Maka ini menjadi a bittersweet memory di dalam hatinya. Teman-teman, setelah kamu pergi, dia baru sedar tidak ada orang yang akan melakukan sejauh ini seperti apa yang akan kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan untuk dirinya. Dia tidak pernah merasa istimewa. Ulang tahun diraihkan, kamu memberikan hadiah. Teman-teman, dia memang tidak pernah mendapatkan treatment ya, layanan yang seistimewa ini daripada yang lainnya. Maka ini menjadi sebuah kenangan. Teman-teman, di balik diamnya dia, kenangan ini mulai berputar-putar di dalam pikirannya dia. Maka walaupun dia diam, teman-teman, hatinya banyak berbicara. Mulai memutarkan kembali segala sesuatu yang sudah kamu lakukan kepadanya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak Capricorn, teman-teman ya. Saya merasakan zodiak Capricorn adalah zodiak yang paling kuat ya. Nah, ini mungkin zodiak dia, zodiak kamu atau kalian berdua ya. Dan kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Libra, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Aries,
Leo, Gemini, Pisces dan juga zodiak Scorpio under the decknya. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan saya akan ambil satu kartu dari deck ini pula ya. Teman-teman, sambil dia tetap diam, apa yang sangat dia harapkan darimu dalam waktu yang terdekat ini? Kita lihatkan ya. Jikalau sosok ini memang sudah cukup lama mendiamkan kamu, teman-teman, ini kan seseorang yang mempunyai ribuan kata-kata di sebalik diamnya dia. Maka kita lihatkan, sambil tetap diam, apa yang sangat dia harapkan darimu dalam waktu yang terdekat ini? Apa yang sangat dia harapkan dari kamu? Transformasi hubungan. Teman-teman, seseorang ini benar-benar berharap bisa memperbaiki ya, koneksi ini ke depannya. Transformasi hubungan menggambarkan energi seseorang yang ingin mentransformasikan hubungan kalian ke arah positif. Teman-teman, dalam arti kata lain ya, saya menangkap gambaran seseorang yang tidak mahu kehilangan kamu ya, dan masih mengharapkan sebuah kesempatan ke depannya. Nah, benar kan? Under the deck teman-teman, transformasi hubungan, kelanjutan hubungan. Yang berarti teman-teman, orang ini tidak mahu hubungan kalian berakhir begitu saja. Masih ingin melihat hubungan ini berlanjut ke depannya. Teman-teman, orang ini benar-benar tidak mahu kehilangan kamu ya. Apatah lagi setelah menyadari kamu orang yang berhasil mencuri hatinya dan kamu orang yang sangat baik terhadapnya. Maka teman-teman, dia tidak mahu hubungan ini berakhir begitu saja. Benar-benar ingin membawa koneksi ini ke depannya ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini. Sesuatu yang kamu perlu ketahui ya. Nah, apatah lagi dalam kondisi diam-diaman seperti ini, kamu pasti penasaran banget ya. Apa yang hadir di pikiran dan hatinya tentang dirimu. Kita lihatkan seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini. My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. Wah teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang tidak mahu mengakui perasaannya ya. Mungkin dia ini terlalu ego dan ingin memberitahu kamu kondisinya baik-baik sahaja. Teman-teman, dia ingin memberitahu kamu fokusnya saat ini adalah kehidupannya sendiri dan kerana kamu juga mungkin memilih untuk mendiamkan dia. Wow, ini seperti menimbulkan, menurut saya ya, menimbulkan secara psikologinya, menimbulkan frustrasi, kemarahan, seseorang yang ngambekan. Teman-teman, apatah lagi jikalau dia ini orang yang egois. Maka tidak mahu mengalah, tidak mahu terlihat kalah, tidak mahu terlihat lemah di mata kamu. Maka dia menekankan, dia sedang memfokuskan ke arah hidupnya dan tidak begitu mempedulikan apapun yang sudah terjadi di antara kalian berdua. Tetapi apabila membaca perkataan-perkataan di kartu ini, teman-teman, saya seolah-olah bisa menangkap emosinya yang sedang lagi marah, sedang lagi frustrasi ya. Maka teman-teman, di balik kartu ini lebih menggambarkan seseorang yang sebenarnya masih lagi sangat mengharapkan kamu. Sambil tetap diam, apa kata-kata hatinya yang hadir untukmu ya? Kita lihatkan lagi teman-teman, selain daripada frustrasi, marah, tidak mahu terlihat kalah di mata kamu, kita lihatkan di sini ya. I feel alone in the dark, where is my light? Nah ini teman-teman, di balik sikapnya yang arogan ya, sikapnya yang sangat egois, terlalu menjaga harga dirinya, teman-teman, terlalu prideful ya. I feel alone in the dark. Nah ini teman-teman, kerana udah terlalu melayan egonya, dia terpaksa sendiri. Dan ada pengakuan terdalam hatinya di mana dia merasakan kesepian, merasa berada dalam kegelapan, dan kamu adalah sebenarnya sumber cahayanya. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kartu ini mendampingi kartu yang mengatakan dia lebih memilih ke arah hidupnya. Tetapi teman-teman, secara psikologi, ini lebih ke arah seseorang yang ingin melampiaskan frustrasi, kemarahan di hatinya kerana tidak berpuas hati ya. Jikalau kamu di sini berundur, kamu di sini turut memilih untuk mendiamkan dirinya. I know that you may not feel for me as I feel for you. Saat ini teman-teman, dia mengaku ya, kamu tidak lagi merasakan sesuatu seperti mana dia masih lagi merasakan feeling itu terhadap kamu. Teman-teman, dia tahu dia masih memiliki rasa. Tetapi kamu di sini mungkin udah tawar hati, udah berubah pikiran, udah malas. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu, dia sedar yang kamu mungkin sudah kehilangan rasa terhadap dirinya.
I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Tetapi apa yang sempat membingungkan dia? Teman-teman, dia juga masih tidak mengerti ya. Mengapa dulu di awal hubungan ini kamu begitu memperjuangkan dia? Padahal teman-teman, dia melihat dirinya biasa-biasa sahaja ya. Tetapi seolah-olah apapun yang dimilikinya itu sangat menarik perhatian kamu. Kamu sangat tertarik kepadanya. Dia tahu ya, kamu sangat menyayangi, sangat mencintainya dan sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Teman-teman, ini orang yang tahu diri teman-teman. Yang dia ini biasa-biasa saja, tetapi you go all the way out ya. Kamu benar-benar melakukan yang lebih untuk dirinya. Okey teman-teman, I'm afraid that your feelings for me are not mutual. Teman-teman, ini seperti gambaran di mana entah dia yang merasakannya atau kamu yang mulai merasakannya, tetapi seperti perasaan yang sudah tidak berbalas. Semakin ke sini, semakin terbuka kartu-kartunya, teman-teman dia mulai merasakan mungkin kamu tidak lagi memiliki feeling itu kepada dirinya. Atau semakin ke sini, sosok ini semakin memilih untuk mendiamkan kamu kerana teman-teman apabila kalian sudah mendiamkan satu sama lain dengan begitu lama. Nah, ini kan seperti kehilangan rasa. Maka entah salah satu sudah tidak memiliki perasaan itu ya. Semakin ke sini teman-teman mungkin kamu juga bisa merasakan sosok ini mungkin tidak lagi mencintai kamu. Atau mungkin kamu yang merasakan kamu tidak lagi mencintai dia. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Seperti perasaan yang tidak lagi berbalas. Cinta yang mulai bertepuk sebelah tangannya. I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Nah ini teman-teman, orang ini beberapa di antara mereka semakin memikirkan kesalahannya. Semakin memilih untuk tidak memikirkan kesalahan mereka kepada kamu. Teman-teman, kerana egonya terlalu besar. Maka walaupun dia sedar secara psikologi ya, dia sangat bersalah terhadapmu, dia memilih untuk mendiamkan kamu dan memilih untuk tidak memikirkan salah dan silapnya terhadap kamu. Kerana egonya terlalu besar teman-teman. Nah ini menarik energi seseorang yang benar-benar ya, sangat-sangat egois. Maka walaupun ada kesedaran, dia sudah bersalah terhadapmu, tetapi teman-teman kerana egonya terlalu besar, dia seolah-olah tidak seperti mengabaikannya perasaan itu. My mask keep me safe. I need to fake my feelings. Wow guys, ini seseorang yang sepanjang hubungan kalian, teman-teman dia bukan memilih untuk mendiamkan kamu sahaja ya, tetapi dia memilih untuk mengekalkan topeng yang sudah dipakainya. Teman-teman, dari awal lagi seseorang ini kerana egonya terlalu besar tidak pernah mengakui perasaan sejatinya kepada kamu dan tetap memilih untuk memakai topeng tersebut untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dari kamu. Nah ini mungkin kerana ingin melindungi sisi kerentanannya. Teman-teman, orang ini bukan sekadar egois ya, tetapi memang tidak mahu terlihat lemah di mata kamu. Maka beberapa di antara mereka ini orang yang menutupi perasaan yang sebenarnya dari kamu. Maka memilih untuk mendiamkan kamu ya. I am embarrassed by my action and feel disgusted with myself. Teman-teman sudah pasti dia tahu ya apa yang sudah dia lakukan, bagaimana dia memperlakukan kamu, sikapnya ke kamu. Walaupun ini tidak perlu diungkapkan, tidak perlu diklarifikasikan. Teman-teman, dia sedar dan tahu diri ya, merasa sangat malu dengan aksi-aksinya, sikapnya dia, bagaimana dia memperlakukan kamu dulu. Maka teman-teman, ini mungkin juga salah satu alasan mengapa sosok ini memilih untuk tetap mendiamkan kamu. Kerana ada perasaan malu di atas segala sesuatu yang sudah dia lakukan kepadamu. Okey teman-teman, hari ini saya juga tidak tergerak untuk memberikan kalian tanggal dan angka-angkanya. Kita lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian depan pula ya, bahagian kiri ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf F ya. Hanya ada satu huruf F di atas ini. Maka teman-teman, huruf F ini mungkin sangat signifikan ya. K, X, V, I, S, B, C, G, D-U-N-W-A-H-O-R. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa diam yang bermakna adalah lebih baik daripada kata-kata yang tidak bermakna. Dan tetap diam tidaklah mudah.
kerana diam adalah sumber kekuatan yang besar. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.